Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 29 Maret 2025. Kita akan melakukan perjalanan dari Desa Nggele, Onemai, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuju ke Kecamatan Taliabu Barat atau Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Aduh, motor kita yang dia buntu-buntu ini. Ya, di sana ada masjid Desa Onemai samping kantor camat. Wah, sudah ada terasnya ya. Ya, itu mungkin hasil gendang sahur barangkali. Ya, akhir-akhir ini ada tren baru membangun masjid pakai gendang sahur. Iya, dari mulai jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Tapi ya, inilah wujud dari jalan raya rapat beton yang mangkrak dari 2022 sampai hari ini 2025. Cuma ini yang dibikin. Kita akan melintasi jalan lumpur ruas Nggele Salati. Ya, seperti inilah wujudnya jalan raya, jalur logistik, jalur satu-satunya yang menghubungkan antar kecamatan Taliabu Barat dan Taliabu Barat Laut. Saya saat ini berada di Taliabu Barat Laut menuju Taliabu Barat. Dua kecamatan yang berdampingan. Taliabu Barat itu adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang namanya Desa Bobong. Ya. Jalan rayanya di dua kecamatan yang berdampingan itu seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Ya. Inilah wujud pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah Indonesia merdeka selama 79 tahun lamanya. Ya. Baru motor kita dia buntu-buntu lagi, kasihan ini. Ya, ini kita harus masuk di lumpur ini. Turun dulu kita. Bisa? Salahnya motor dia buntu ini. Motornya dia buntu-buntu ini. Oh, gimana? Turun dulu, turun. Supaya ringan. Jangan tertanam. Video dari depan. Ya, alhamdulillah kita lolos dari kubangan dan jebakan Batman lumpur pada ruas Nggele Salati yang cuma 1 km. Karena dijanjikan di seputaran 2007 atau 2008 oleh seorang Bupati Sula pada masa itu, karena Taliabu waktu itu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi ternyata itulah hasilnya. Tidak diaspal, saudara-saudara. Turun lagi. Dari depan lagi. Ya, sekarang kita masuk di kubangan lumpur yang ketiga. Ya, kita hasil lolos. Aduh, salah. Ya, begitulah. Di tempat lain jalanan semua sudah aspal, lengkap marka jalan, bahu jalan yang dirabat beton. Ya, bahkan ada
patok kilometer jalanan di sepanjang jalan di Kabupaten Pulau Taliabu pada jarak cuma 20 kilo dari pusat ibu kota ke arah utara masih seperti yang kita lihat di dalam video ini. Inilah hasil karya pemerintahan daerah yang silih berganti dalam satu famili, satu keluarga, bahkan satu partai politik sejak tahun 2005 saat Taliabu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini. Taliabu sudah menjadi daerah otonomi baru kabupaten tersendiri yang mandiri dari 2013 sampai hari ini. Sudah berusia lebih dari 22 tahun lamanya sebagai Kepulauan Sula dan Taliabu, dan sebagai Pulau Taliabu mungkin sudah sekitar 12 tahun lamanya atau 11 tahun lamanya. Kondisinya masih seperti yang kita saksikan dalam video ini. Lihat, ini kemarau sudah 2 minggu mungkin tidak pernah ada hujan, tapi tetap ada kubangan lumpur di jalanan karena cekukan atau kolam-kolamnya cukup dalam sehingga lama mengering. Ini rapat beton bernilai 6,6 miliar yang harusnya sampai di Gele tadi dari simpang 4 Desa Beringin Jaya. Tapi yang kita lihat cuma ini yang sempurna depan SMP kurang lebih 100 meter saja. Inilah hasil karya pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Setelah 22 tahun mereka silih berganti menjadi pemerintah daerah Sula dan Taliabu. Ya. Di sebelah kiri jalan ada sekretariat partai politik tadi yang para DPR-nya tidak pernah kita dengarkan suaranya tentang perjuangan terhadap kondisi jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini ada bulldozer, alat berat yang katanya ditugaskan untuk memperbaiki jalan ini. Ya, pemilik kontraktor yang menerima proyek 6,6 miliar, tapi pekerjaannya seperti yang kita saksikan di saat ini, di dalam video ini. Sebarkanlah video ini ke seluruh sahabat Anda, sosial media Anda, teman Anda, dimanapun mereka berada, agar para pemangku kebijakan di negeri ini bisa berpikir, apakah kondisi ini akan dibiarkan terus di dalam negara yang memiliki slogan atau sebuah prinsip dasar negara berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ataukah jalan ini dibiarkan saja seperti ini, ataukah dibangun di aspal yang mulus supaya manusia bisa melintasinya dengan nyaman, damai, dan pajak yang dibayar ke negara itu benar-benar dinikmati oleh warga Pulau Taliabu. Masyarakat Pulau Taliabu sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berKTP warga negara Indonesia, pasti tiap kali melakukan perbelanjaan barang dalam bentuk apapun, itu 99% kemungkinan ada pajaknya yang masuk di negara. Setiap produk pabrik ada pajak. Setiap kapal yang melintasi lautan ada pajak. Setiap kendaraan yang melintasi daratan ada pajak. Setiap pakaian yang dibeli oleh masyarakat ada pajak. Setiap pulsa yang dibeli oleh masyarakat, baik Telkomsel ataupun produk Indosat, ada pajak. Setiap handphone yang digunakan oleh masyarakat ada pajak. Tapi pajak yang begitu besar disumbangkan oleh rakyat kepada
penguasa yang terkumpul mencapai triliunan menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dari total APBN kita, 80% bersumber dari pajak rakyat. Meskipun perolehan negara dari sektor migas mampu memberikan gaji kepada seluruh rakyat Indonesia yang berKTP dengan nilai 20 juta per orang per bulan. Akan tetapi justru terbalik. Rakyat membayar pajak dan jalan raya antar kecamatan seperti yang kita saksikan di dalam video ini, sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh warga Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Ada sekelompok orang lagi yang berwatak jahat, yang mengatakan bahwa itu tanggung jawab bupati. Loh, baru tanggung jawab pemerintah pusat di mana? Harusnya pejabat-pejabat daerah yang ugal-ugalan itu, yang tidak peduli dengan infrastruktur itu, segera ditangkap, diproses, dihentikan kegiatan mereka, dicabut jabatan mereka, SK mereka, karena mereka tidak mampu bekerja. Harusnya seperti itu. Jangan dibiarkan mereka berkuasa kepada rakyat yang terus mereka cekik, mereka tindas, mereka biarkan di lumpur, mereka menikmati fasilitas yang mewah, hasil dari pajak rakyat yang diperoleh keringat rakyat, pajak yang berasal dari keringat rakyat. Ya, kita harus berhenti dulu karena kita harus melewati jalur sebelah kanan, sementara di sebelah kanan ada kendaraan yang akan melintas. Di tengah jalan ada lumpur yang sangat dalam yang sulit kita lalui. Ya, kita orang yang kenal kita ya, alhamdulillah. Kita sulit saling menyapa di jalan ini karena semua sibuk memperhatikan jalurnya masing-masing, takut jangan tercebur dalam lumpur. Ini masyarakat ini separuh dia berinisiatif untuk menimbunnya dengan batu. Padahal ini sebenarnya berbahaya, jangan timbun dengan batu, harusnya tanah Damato. Beli Damato, kita patungan satu orang satu truk. Seluruh pejabat daerah masing-masing 5 truk, masyarakat 1 truk yang rela tumpah di jalan ini. Kemudian para kadis, kabit, sekda, camat, dan kades coba sumbang patungan mereka, sewa grader untuk menyapu jalan ini bila perlu dengan walas supaya dirapikan, dipadatkan, agar masyarakat tidak begitu menderita. Janganlah Anda memegang sebuah pangkat dan jabatan hanya untuk Anda bawa tidur, atau Anda hanya bergaya-gaya, dan atau Anda supaya dipanggil sebagai kepada yang terhormat di pesta-pesta perkawinan atau di tempat-tempat acara. Kalau itu yang Anda niatkan, maka Anda telah menjadi pengkhianat bangsa ini. Jabatan itu harus Anda gunakan untuk melayani rakyat, bukan Anda gunakan supaya Anda dipuja-puja oleh rakyat. Kalau Anda gunakan jabatan supaya dipuja, maka tidak ada bedanya Anda dengan Fir'aun. Fir'aun itu menggunakan kekuasaan supaya dia dipuja seperti Tuhan. Itu tindakan yang sangat brengsek dan biadab. Tidak boleh ada jiwa-jiwa seperti itu di negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab ini. Harusnya jabatan Anda itu Anda gunakan untuk melayani rakyat. Anda perhatikan mana jalanan yang berlubang, yang berlumpur, Anda timbun, Anda aspal, Anda cor dengan beton bila perlu. Ya, ada anggarannya, kalian punya gaji itu banyak disumbangkan untuk membangun daerah ini. Daripada Anda cuma duduk diam, masuk kantor cuma badiam-badiam, duduk-duduk minum teh, kopi, cerita-cerita. Itu kan sama dengan makan gaji buta itu.
Ya, sebagai bangsa yang berkemanusiaan, Anda harus peduli dan sadar bahwa masyarakat kita lagi susah. Ya, lihat ini. Lumpur ini sudah bertahun-tahun dibiarkan di sini nih. Sementara para pejabat kita lalu lalang melintas di sekitaran lumpur itu. Nah, di depan ini ada kolam lagi berupa sungai mati. Tapi kalau musim hujan dia banjir besar. Sebenarnya bukan sungai mati, sungainya itu mengalir terus itu. Cuma kalau di musim panas begini dia akan berkurang. Tapi ketika di musim hujan, wah, dari bantaran sungai di depan ini sampai 100 meter ke depan itu jadi lautan. Tapi pemerintah daerah kita tidak menormalisasinya dan tidak membangun jembatan di tempat ini. Padahal kita lihat ini kendaraan lalu lalang hilir mudik. Ya, kasihan Pak Idris baru habis menjemput keluarganya dari jauh. Beginilah wujud dari jembatan antar kecamatan, jembatan jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ya, bagaimana kabar? Update kita punya perkembangan infrastruktur ini. Siapa tahu ada kepedulian kan? Oke, saya lanjut dulu. Waduh, Mike. Allahu Akbar. Oke, makasih. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Inilah jembatan terindah sedunia. Buatan rakyat Indonesia. Rakyat yang menjerit, rakyat yang membayar pajak, rakyat yang ber-KTP nasional, ber-KTP elektronik. Tapi kasihan jembatannya macam ini, lihat. Pas masyarakat tidak bisa lewat situ, dia lewat sini. Melewati lumpur. Ya. Kita masih berada di ruas Gele Salati Beringin Bawang. Depan ada desa Bawang, kemudian desa Kasangu. Dari Bawang ke Kasangu jalan sudah agak bagus. Iya. Cuma itu yang dibangun. Itu pun ada bantuan presiden kurang lebih 15 km mungkin. Ya. Presiden yang bangun. Bupati tidak tahu dia bikin apa. Ya. Ada yang dibuat sedikit sekali dalam waktu 2 periode bahkan 4 periode kakak beradik. Inilah wujud jalan raya antar kecamatan ruas Beringin Bawang. Ya, ini karena sudah kemarau sehingga kolam-kolam ini mengering. Ada satu kelompok yang berinisiatif mengirim ekskavator untuk membuka aliran air supaya air di dalam kolam ini itu dia keluar dan mengering. Iya, harusnya jangan cuma sekedar dibuka, tapi beli tanah Damato, hambur jalan ini. Minimal itu yang dilakukan. Iya, agar kasihan masyarakat Pulau Taliabu yang masuk mayoritas pengguna motor darat bisa terurai penderitaannya di jalan ini. Kami bangsa Indonesia yang membenci penjajahan, membenci segala bentuk penindasan, sangat mengutuk tindakan-tindakan yang mengabaikan penderitaan rakyat. Tindakan-tindakan yang tidak peduli dengan penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bangsa yang menolak penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan, mengutuk segala tindakan korup dan mengabaikan penderitaan rakyat. Tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
melupakan penderitaan rakyat. Manusia-manusia yang diberikan pangkat dan jabatan, kewenangan untuk mengendalikan APBN, APBD demi kesejahteraan rakyat, tapi tidak peduli dengan kondisi infrastruktur yang berlubang-lubang, yang berkolam-kolam, yang berlumpur, maka rakyat Indonesia pasti mengutuk orang-orang seperti itu.